Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini adalah pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, Ibu akan mengingatkan kalian, sebentar lagi kita akan mengadakan mid semester atau ulangan tengah semester. Jadi silahkan tugas yang belum lengkap dilengkapi, karena sebagian besar anak-anak dari 7A sampai 7H belum melengkapi tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, anak-anak, hari ini PPKN hari ini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam norma yang sudah kalian catat minggu lalu. Nah, secara garis besar norma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama norma agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Nah, apa itu norma? Norma adalah sebuah aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam sebuah kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Jadi kita tidak bisa hidup semena-mena atau sembarangan tanpa memikirkan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, setiap langkah dan sikap kita itu dibatasi oleh norma. Nah, norma-norma itu dibagi menjadi 4 secara pokoknya. Walaupun norma yang berlaku itu lebih banyak dari itu. Tapi yang Ibu akan jelaskan adalah norma yang paling pokok, yaitu 4. Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Apa itu norma agama? Norma agama adalah norma yang berasal dari aturan Tuhan yang Maha Esa, ya, yang sumbernya bisa berasal dari hadis, Al-Quran, dan hadis. Dan kita juga mengikuti norma agama itu dari para pembesar atau pemimpin agama itu sendiri, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu yang ada di Indonesia. Nah, aturan yang berasal dari Tuhan itu sifatnya adalah wajib dan harus dipatuhi oleh setiap umat beragama. Lalu jika kita tidak mengikuti norma agama, apa hukumannya? Memang tidak langsung mendapatkan hukuman, tapi hukuman bagi orang Islam itu adalah surga dan neraka. Baik itu hukuman dari, bukan hukuman, kalau kita berbuat baik itu namanya hadiah ya, bukan hukuman. Nah, itu adalah kita akan dimasukkan ke surga, dan jika kita berbuat jahat maka kita akan dihukum masuk neraka. Begitupun orang Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain, mereka memiliki hukuman dari agamanya masing-masing, dan mereka juga memiliki surga dan neraka menurut versi mereka. Nah, ada juga yang namanya karma. Jadi tidak boleh berbuat jahat karena akan dihukum dengan karma. Karma itu adalah ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, kita akan menerima kejahatan itu kembali melalui orang yang tidak kita jahati, tapi bukan orang tersebut yang kita jahati, tapi dari orang lain yang kemungkinan kita tidak kenal. Jadi ingat ya nak ya, setiap perbuatan itu akan menerima balasan. Ya. Lalu yang kedua, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ingat, susila. Yang namanya susila itu adalah harga diri atau rasa malu dalam diri kita. Jadi norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kita masing-masing. Tidak ada orang yang tahu selain diri kita dan Tuhan yang tahu tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan. Karena norma kesusilaan itu berasal dari hati dan diri kita masing-masing. Apa saja norma kesusilaan itu? Contohnya, meludah di sembarang tempat tanpa kelihatan orang. Nah, siapa yang merasa bersalah? Kan diri kita sendiri. Walaupun orang lain tidak tahu, ada Tuhan yang tahu. Selain itu, menggunakan kesusilaan itu bisa seperti pelecehan seksual. Nah, itu sangat dilarang karena kemungkinan kamu tidak terlihat oleh orang lain, yang cuman korban saja yang tahu. Tapi ingat, itu adalah pelecehan seperti itu sangat dilarang oleh hati nurani kita masing-masing. Lalu norma kesusilaan contoh lainnya adalah
Oke, nanti contoh lainnya kita bisa lihat di buku. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu aturan yang berasal dari masyarakat, dari sebuah masyarakat, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu pasti tidak sama aturannya. Contoh di Indonesia. Di Indonesia ketika kita menggunakan pakaian yang tidak sopan, pendek atau mengumbar aurat, itu sangat dibilang tidak sopan. Berbeda dengan kesopanan di luar negeri. Bagi mereka menggunakan pakaian yang seperti itu, seperti pakaian seksi, baju renang, itu merupakan sopan menurut mereka karena norma kesopanan itu berasal dari masyarakat. Lalu contoh lainnya, bagi negara kita, ketika kita makan kekenyangan melakukan sendawa, tahu kan sendawa yang ketika kita kenyang melakukan sendawa atau kentut, itu dianggap tidak sopan. Beda dengan negara lain. Di sebuah negara ada ketika dia makan, kalau dia tidak sendawa itu dibilangnya tidak menghargai makanan. Jadi dia harus mengeluarkan sendawa untuk dianggap bahwa makanan tersebut telah dinikmati. Jadi norma kesopanan itu berasal dari setiap masyarakat. Jadi beda-beda. Mungkin Jawa memiliki aturan berbeda dengan suku Lampung. Suku Lampung juga memiliki kesopanan yang berbeda dengan suku Sumendo. Jadi norma kesopanan itu adalah aturan yang berasal dari masing-masing masyarakat, ya. Lalu yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum itu berasal dari aturan pemerintah dan negara. Jadi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di sebuah negara itu harus diikuti atau dipatuhi oleh semua lapisan warga negara tersebut. Karena norma hukum itu memiliki hukuman seperti dipenjara, dapat hukuman sanksi, ya. Banyak contoh-contoh norma hukum seperti mencuri, terus membunuh, ya. Tapi jangan salah, membunuh itu juga telah melanggar semua norma. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Oke anak-anak, sampai di sini saja. Ibu tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang macam-macam norma dan contohnya, karena nanti kuota kalian habis ya jika nonton video ibu terlalu panjang. Yang penting kalian sudah paham dengan garis besar norma dan serta contoh-contoh yang ada pada setiap norma. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas yang akan ibu kirim di Google Classroom. Di situ ada tabel yang mana berisi tentang penjelasan norma dan manfaat norma dalam kehidupan masyarakat. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.